wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, al jihadu wal wala'u wal hukmu. Jihad, wala loyalitas, kesetiaan, kecintaan, wal hukmu dan terkait hukum. Soal pertama, ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukum berjihad di jalan Allah? Kata penulis, al jihad wajibun. Jihad itu wajib, ai fardu kifayah. Wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah ya. Wajib kifayah itu wajib yang antum tunaikan satu orang, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti azan. Kalau satu kampung nggak ada azan, dosa semua, ya kan? Tapi bukan berarti semuanya azan. Ada satu orang yang azan, selesai. Bagi yang lain nggak jadi wajib. Apalagi fardu kifayah. Jawab salam. Antum ucapin salam ke satu rombongan, assalamualaikum. Satu rombongan tersebut nggak wajib jawab semua, cukup satu atau dua orang, maka yang lain nggak perlu jawab lagi. Nah, itu namanya fardu kifayah. Kalau sholat fardu kifayah nggak? Enggak, karena harus setiap orang lakuinnya. Kalau fardu kifayah, misalnya sholat kita anggap fardu kifayah, berarti kalau ada satu orang sholat, yang lain udah gugur. Tentu enggak seperti itu. Ngurus jenazah fardu kifayah. Kalau jenazah nggak ada yang ngurus, dosa semua satu kampung. Giliran ada yang ngurus, maka yang lain tidak wajib mengurusnya lagi. Nah, jihad seperti itu. Kalau sudah ada yang tegakkan, maka dia menjadi wajib bagi yang menjadi gugur kewajiban bagi yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW beberapa sahabat pernah datang ingin jihad. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang tuamu masih hidup gak? Kata dia iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, pada kedua orang tuamu jihadilah dia. Maksudnya jihadlah kepada kedua orang tuamu. Ini kalau jihadnya ditinjau dari jihad yang fardu kifayah. Wajib tapi wajib kifayah. Ada gak jihad yang wajib ain? Wajib ain itu seperti salat, semua kena. Ada jihad apa itu? Jihad yang antum diserang, jihad difa'i, jihad bertahan. Kalau jihad bertahan nggak ada fardu kifayah. Misal kampung antum diserang sama orang kafir, terus antum bilang, udah ada tuh, udah ada Pak Fulan, antum ngopi di depan ngeliatin perang, nggak mungkin. Antum harus ikut bantu saat itu. Nah, jihad terbagi jadi dua nanti. Bahkan di sini terbagi jadi tiga. Kata penulis, bil mal. Jihad dengan apa mal? Mana mal? Harta. Bil mali, huruf bi, huruf jar saudara. Huruf jar tahu kan huruf jar? Berarti isim setelahnya majrur kasroh. Wan nafsi, dengan jiwa. Nah, ini yang sering antum kalau dengar kata jihad pasti mikirnya yang ini kan? Jihad dengan jiwa perang kan? Nah, ini hanya satu bagian dari tiga jihad. Nah, yang terakhir nih, yang kita semua punya peluang untuk berjihad dengan itu. Ya, ini para santri, para ustadz. Apa? Wal lisani, jihad dengan lisan. Apa maksud jihad dengan lisan? Dakwah. Termasuk dengan lisan itu apa? Tulisannya. Tulisan di sosmed itu termasuk jihad dengan lisan. Walaupun nggak pakai lisan, pakai ketikan. Tapi kan itu mewakili. Kalau Allah Ta'ala berkata, infiru khifafan, keluarlah kalian dalam keadaan ringan wasiqalan, atau dalam keadaan berat. Nah, ini perintah untuk keluar berjihad. Ringan atau berat, keluarkanlah. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, di sini belum ada lisan, tapi di ayat Quran lain ada. Cuma karena kitab khusus akidah tak, dia cari ayat-ayat yang pendek biar mudah dihafal, jadi ayat yang itu enggak. Nah, di hadis tapi ada, tenang. Qala sallallahu, Rasul bersabda, jahidu, berjihadlah, al musyrikina, kepada orang-orang musyrikin, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian, wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Ya, ini dakwah.
Dakwah nanti bisa dengan mengajar atau dengan menasehati orang yang sudah tahu tapi bangkang, kan ada kan gitu. Atau mendiskusikan pemahaman yang keliru. Nah, dakwah itu ada 3 ranahnya. Kalau dia jahil, nggak punya ilmu, maka dikasih ilmu. Kalau dia punya ilmu tapi syahwat, ada banyak orang tahu sholat wajib tapi nggak mau melaksanakan sholat. Nah ini nanti dikasihnya mauidhah namanya. Mauidhah, nasihat yang mendalam. Ada lagi satu yang mau beramal tapi ilmunya salah, yang kita kenal dengan syubhat. Maka ini ranah dakwanya mujadalah, diskusi. Nah itu ntar tugas antum tiga-tiganya, diajarkan, dinasehati, dan didiskusikan. Kalau ustadz kepada santrinya, ranahnya apa rata-rata? Diajarkan. Kalau antum kepada masyarakat, maka 2 itu nanti. Bisa jadi mauidhah, nasihat, karena banyak yang tahu sholat Jumat misalnya wajib tapi nggak berangkat. Nanti banyak yang tahu puasa wajib kan, tapi ngopi ntar di tengah jalan. Nah ini mauidhah. Atau yang syubhat gimana misalnya? Dia mau beramal, cuman ilmunya salah. Iya, itu siapa tuh biasanya kenanya? Ke warga yang mana? Iya, warga sebelah. Ke ahlul bidah. Nah, ini antum hafalkan 2 ini dengan maknanya ya. Soal kedua, ma huwal wala'u. Tadi jihad, sekarang al wala. Wala kesetiaan, cinta, loyal. Jadi dalam agama kita ada yang namanya al wala wal bara. Wala ini yang lagi kita bahas. Bara nanti sebaliknya, benci. Sifat berlepas diri. Nah, kepada siapa kita berwala, kepada siapa kita berbara. Kata Syekh, al-wala'u, wala adalah huwal hubbu, cinta, wan nusratu, pertolongan. Nah, kepada siapa nih kita ngasih beginian? Kira-kira kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya dan umatnya, kaum muslimin. Ini wala kita kepada mereka. Bukan kepada organisasi misalnya. Bukan kepada suku misalnya. Paham nggak? Kaum muslimin nggak main itu, mainnya pokoknya di apa yang Allah dan Rasulnya cintai. Di antara yang Allah dan Rasulnya cintai, kita juga berwala kepada kaum muslimin. Misal, kita dakwah terhadap ahlul bid'ah kan, tapi suatu hari ahlul bid'ah diperangi oleh orang kafir. Antum bela yang mana? Bela orang kafir apa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah tetap. Kalau dia dizolimi, dia minimal masih muslim. Paham nggak? Ini disebut dengan al-wala. Antum orang Jawa, suatu hari orang Jawa yang kafir, kejawen misalnya, memerangi kaum muslimin dari suku Cina misalnya. Antum bela yang mana? Kaum muslimin. Apalagi ustadz antum Cina. Ya, maka ini yang disebut dengan al-wala. Berwali, berloyal kepada Allah, Rasul dan mukmin. Lihat kata penulis, kalau Allah Ta'ala Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minatu, orang-orang beriman laki-laki dan perempuannya, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagiannya adalah wali. Ya, dari kata ini nih, wala, sebagiannya adalah wali bagi sebagian yang lain, harus saling bela. Terus gimana dong? Tadi katanya kita ahlul bidah kita dakwahin. Itu pun karena kecintaan kita kepada mereka. Kita mendakwahi orang yang menyimpang karena kecintaan kita kepada mereka. Kasihan kalau dia nyimpang gitu loh. Bukan karena kebencian ya, sama sekali bukan. Udah? Artinya udah aman? Waqala sallallahu Nabi juga berkata, al-mu'minu lil mu'mini. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Kal bunyani, seperti apa bunyan? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don, yang sebagiannya menguatkan yang lain. Kemudian di hadis ini, ketika Rasul mengucapkan hadis ini, beliau tangannya begini. Kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'don. Maksudnya kaum mukminin dengan yang lainnya seperti kayak gini. Ya, lepas satu bisa melepaskan yang lain. Ini sering dicontohin para ustaz kita seperti keadaan ini.
Bangun rumah. Bangun rumah bisa pakai pasir doang? Hah? Gak bisa. Mesti dicampur apa? Semen, air, barulah dia jadi bunyan. Bangunan bunyan. Paham? Nah, kalau mukminin kayak gitu. Ketika kehilangan air, gak jadi apa-apa dia. Tadi semen sama pasir, lagi kehilangan air, airnya lagi sakit. Misalnya. Nah, maka gak akan jadi bunyan. Maka harusnya kaum mukminin sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya bersikap bekerja sama seperti ini. Sama kayak dakwah tadi. Siapa yang tugasnya dakwah dengan lisan? Kita, guru. Antum nanti calonnya. Siapa yang tugasnya berdakwah dengan pedang? Antum juga? Antum juga gak? Hah? Kalau sanggup ya. Kalau enggak, ya biarkan tentara-tentara kaum muslimin. Benar gak? Siapa yang dakwah pakai duit? Tentu bukan kita. Biasanya para guru miskin. Benar gak? Maka ada kaum muslimin lain yang ngelengkapin itu. Dia infakkan uangnya. Dia gak bisa dakwah, dia gak bisa perang. Dia pebisnis. Benar? Maka nanti dia yang menginfakkannya. Bahkan dalam kajian ada yang ahli dalam IT. Nanti dia ngapain dakwahnya? Hah? Ngajar ngaji, ngajarin IT, atau enggak dia nanti jadi apanya? Yang ngerekam, dia yang ngupload, dia yang ngediting video, ya kan? Nah, kalau dakwah kayak gini enak nih. Yang satu ahlinya ini, dia ini. Yang satu punya rental mobil, dia sewain mobilnya buat para dai-nya, ya kan? Buat dakwah di pedalaman. Nah, ini yang disebut kalbunyan. Al mu'minu lil mu'mini ini lil mu'mini kal bunyan. Mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'don. Satu sebagian lainnya saling menguatkan. Aman? Ada yang ketinggalan nggak terjemahannya? Hah? Sallallahu alaihi wasallam.